Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan lihat muka ibu. Pada video yang keempat ini, kita akan membahas konsep tentang hukum Ohm yang sudah kalian praktekkan di rumah dengan aplikasi PET. Ini ibu ada contoh beberapa data yang bisa kita mirip-miripkan lah hukum Ohm. Nah, ceritanya ini penelitian atau percobaan dengan data pertama itu baterainya 1,2 volt ternyata dapat diukur arus 0,2 ampere. Baterai kedua 2,6 volt, harusnya ini diganti ya. 3 nih, ada 3 baterai. 2 baterai 2,6 volt didapat arus 0,24 dengan ampere meter ya. Dan data ketiga 4 volt, baterainya ada 3. Di sini terukurnya 4 volt di sini. Ternyata arus yang terukur adalah 0,54 ampere. Dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, ini diperbesar dari 1,2 menjadi 2,6, 2,6 menjadi 4,0, makin besar kan? Maka kuat arus listriknya juga ikut membesar, 0,2 menjadi 0,4. Makin besar kan? 0,4 jadi 0,5, makin besar. Hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan arus listrik? Nah, kalau semakin besar beda potensial, arusnya semakin besar, maka di dalam pembahasan kalian kemarin harusnya didapat hubungan berbanding lurus. Artinya semakin besar beda potensial atau tegangan listrik, arus listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Itu sebenarnya bunyi dari hukum Ohm. Apa-apa, kita lanjutkan. Oh, masih ada coret-coretan. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, dari data tabel yang tadi, kita bisa membuat grafik. Set. Data pertama 1,2, 0,2. Data kedua 0,4 dan 2,6. Data ketiga. Nah, ada 3 titik. 3 titik ini nggak akan bisa lurus betul ya. Karena apa? Karena memang selalu ada kesalahan dalam setiap percobaan yang namanya nilai ketidakpastian. Oh, didapat semakin besar tegangannya, semakin besar pula arusnya. Artinya tegangan atau beda potensial itu berbanding lurus dengan arus. Nah, nilai perbandingan antara arus dibagi tegangan dibagi arus itu menghasilkan sebuah konstanta yang disebut dengan hambatan dalam, tapi ya hambatan bawaan. Ternyata berbanding lurus. V beda potensial, I kuat arus, R hambatan. Nah, data yang kedua, percobaan yang kedua, grafik hubungan hambatan terhadap kuat arus. Jadi tegangannya yang dibikin sama, tapi hambatannya diganti-ganti. Nah, kita lihat. Ada hambatan pertama 10, ini beda dengan percobaan kalian ya, didapat arus 1. Hambatannya diperbesar menjadi 20, didapat arus makin kecil apa makin besar? Ini makin besar, ininya makin kecil. 20 menjadi 30 makin besar, arusnya makin kecil. Nah, berarti hubungannya berbanding terbalik. Jika V dibuat tetap 10 volt, I1 sama dengan V dibagi R. I1 sama dengan 10 dibagi 10. 1. Ini kalau dibuktikan, oh cocok. I2, V dibagi R. I2 sama dengan 10 dibagi R-nya berapa? R2. 20. 0,5. Cocok. Ini makin kecil. Begitu pula dengan I3. Maka kalau kita bikin grafik, ada I4. Tapi tidak ada di tabel ya. Seperti ini, sumbu Y, sumbu X 0,25. Menyatakan arus ya, kemudian 0,3
0,75 0,75 1 1,5 satu kotaknya mewakili 0,25 ini 10 berarti sini 20 30 40 50. Kita lihat data pertama, ketika R-nya 10 didapat arus 1, hubungkan kasih titik. Data kedua, ketika arusnya 0,5 R-nya 20, titik kedua. Ketiga, ketika arusnya 0,3 didapat R30, ketika R-nya 30 harusnya 0,3, ketika R-nya 40 ternyata R-nya 0,25. Artinya semakin besar hambatannya, ternyata beda potensialnya semakin menurun. Maka didapat hubungan grafik yang berbanding terbalik begini. Set itu R sama dengan V dibagi I, itu bunyi pokok hukum Ohm. Gitu. Itu saja penjelasan dari Ibu. Oh ya, lanjut. Jadi kesimpulannya, kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian penghantar dalam rangkaian tertutup sebanding dengan beda potensial antar ujung-ujung penghantar dengan syarat tapi suhunya harus konstan. Nah, ini bunyi hukum Ohm. Bisa pakai delta, bisa enggak ya? V sama dengan I dikali R atau I sama dengan V dibagi R. Dalam rangkaian listrik, suatu hambatan atau resistor atau tahanan R biasa diberi simbol sebagai berikut. Nih, gerigi kalau dalam gambar seperti ini. Tapi kalau dalam kenyataannya ada resistor buatan itu yang ada cincin-cincinnya itu. Ini Ibu susah gambarnya. Demikian penjelasan Ibu tentang hukum Ohm. Kesimpulannya seperti itu. Arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.